Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian di sana? Pak Guru doakan semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang aktivitas pembelajaran permainan bola kecil. Untuk olahraga permainan yang akan kita pelajari hari ini adalah bulu tangkis atau badminton. Seperti apa materinya? Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga permainan bola kecil yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang untuk kategori tunggal atau dua pasangan untuk kategori ganda yang saling berlawanan. Tujuan permainan bulu tangkis adalah memukul bola permainan yang disebut kok atau shuttlecock melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Kemudian, sejarah bulu tangkis. Permainan bulu tangkis berasal dari permainan yang bernama Puna dan berasal dari India. Oleh beberapa perwira tentara kerajaan Inggris yang menjajah India pada waktu itu, permainan ini dibawa ke Inggris dan dikembangkan di sana. Pada tahun 1873, permainan ini dimainkan di Taman Istana milik Duke de Beaufort di Badminton, Gloucestershire, hingga karenanya permainan ini kemudian diberi nama badminton. Badminton atau bulu tangkis kemudian berkembang di banyak negara dan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda. Karena perkembangannya sangat pesat, maka didirikan organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional dan diberi nama International Badminton Federation atau IBF pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan persatuan-persatuan bulu tangkis dari beberapa negara. Di Indonesia dibentuk organisasi induk tingkat nasional yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian pada tahun 1953 Indonesia menjadi anggota IBF dan dengan demikian berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Nah, berikutnya adalah prasarana dan sarana yang terdapat dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah lapangan bulu tangkis. Inilah gambar beserta ukuran dari lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis memiliki panjang yaitu 13,40 meter. Kemudian lebarnya adalah 6,10 meter. Untuk ketinggian netnya yaitu sekitar 1,524 meter. Nah, kurang lebih seperti ini ya anak-anak semuanya. Selanjutnya adalah kok. Kok terdiri dari bagian kepala yang terbuat dari gabus dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat, dan juga bulu. Beratnya antara 73 sampai 85 grains atau sekitar 4,73 sampai 5,50 gram.
Kok harus mempunyai 14-16 helai bulu yang ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris 1-1/8 inci atau 25-28 mm. Bulunya harus berukuran 64-74 mm dari ujung atas sampai ke bagian yang rata pada gabus. Garis tengah atau diameter bagian atas shuttlecock yaitu 54-56 mm dan harus diikat dengan benang secara kuat atau bahan lain yang kuat. Kemudian, yang ketiga adalah raket atau pemukul. Raket merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat. Beratnya kurang dari 150 gram. Bahan raket diantaranya adalah kayu, aluminium, fiberglass, dan karbon. Jenis-jenis raket diantaranya adalah 1. Raket yang berat di bagian atas atau kepala. Yang kedua, raket yang berat di bagian pegangan atau handle. Dan yang ketiga, raket yang seimbang cocok untuk pemain, all around. Nah, berikutnya adalah nomor pertandingan bulu tangkis. Yang pertama adalah kelas atau kategori tunggal putra. Yang kedua, nomor atau kategori tunggal putri. Yang ketiga, nomor atau kategori ganda putra. Yang keempat, nomor atau kategori ganda putri. Dan yang terakhir, nomor atau kategori ganda campuran. Inilah kategori yang dipertandingkan dalam bulu tangkis. Selanjutnya, teknik dasar pada permainan bulu tangkis. Yang pertama ada teknik memegang raket. Memegang raket yang pertama adalah forehand grip atau pegangan dasar. Pegangan ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. Kemudian ada backhand grip. Pegangan ini dapat dilakukan dengan cara memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. Yang berikutnya adalah American grip. Pegangan ini dapat dilakukan dengan cara diawali raket diletakkan secara mendatar di atas lantai. Kemudian ambil dan pegang raket pada pegangannya, sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Dan yang terakhir adalah pegangan kombinasi. Inilah 4 cara atau 4 teknik memegang raket dalam bulu tangkis. Berikutnya adalah teknik pukulan. Yang pertama adalah pukulan servis. Pukulan servis merupakan pukulan dengan raket untuk menerbangkan kok ke bidang lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai permulaan permainan. Macam-macam pukulan servis ada servis pendek atau short service, kemudian servis panjang atau servis lob, kemudian servis mendatar atau drive, dan yang terakhir adalah servis cambuk atau servis flick. Inilah gambar dari keempat servis tersebut. Berikutnya adalah pukulan lob atau clear. Pukulan lob adalah pukulan yang bertujuan untuk menerbangkan kok setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Pukulan lob dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah overhead lob, yaitu dilakukan dari atas kepala. Dan selanjutnya adalah underhand lob, yaitu memukul kok yang berada di bawah badan kemudian dilambungkan tinggi ke belakang.
Nah, selanjutnya ada pukulan drop shot. Pukulan drop shot merupakan bentuk pukulan yang mengarahkan shuttlecock atau kok rendah di atas net untuk jatuh dekat dengan garis net. Pukulan ini dapat disebut juga pukulan potong atau chop. Kemudian, pukulan smash. Pukulan smash merupakan pukulan yang keras dan tajam ke bawah mengarah ke bidang lapangan lawan. Nah, yang berikutnya adalah pukulan drive. Pukulan drive merupakan pukulan yang biasa digunakan untuk menekan lawan atau untuk tidak memberikan kesempatan pada lawan mendapatkan kok yang melambung sehingga lawan tidak memperoleh kesempatan menyerang dengan pukulan overhead. Arah pukulan drive adalah mendatar di atas net. Inilah 5 teknik pukulan dalam permainan badminton. Selanjutnya adalah teknik dasar servis. Servis adalah pukulan permulaan atau awalan. Teknik servis dalam bulu tangkis dilakukan dengan cara mengarahkan shuttlecock ke kanan, kiri, depan, atau belakang pemain lawan. Posisi kiri atau kanan tempat servis dilakukan ditentukan dari jumlah poin yang telah dikumpulkan oleh pemain yang akan melakukan servis. Posisi kanan untuk jumlah poin genap, sementara posisi kiri untuk jumlah poin ganjil. Servis dari posisi kanan juga dilakukan saat jumlah poin masih 0. Set pertama, pemain yang melakukan servis pertama kali ditentukan dari undian. Sedangkan set berikutnya dilakukan oleh pemenang dari set sebelumnya. Untuk partai ganda, beberapa peraturan perbedaan diterapkan untuk perhitungan poin menggunakan sistem pindah bola dan sistem rally point. Servis dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu servis forehand, yaitu forehand pendek atau forehand tinggi, dan servis backhand. Sistem perhitungan bola. Sejak Mei 2006, pada kejuaraan resmi, seluruh nomor pertandingan menggunakan sistem perhitungan 3x21 rally point. Pemenangnya adalah pemain atau pasangan yang telah memenangkan 2 set. Berikutnya adalah memahami sistem rally point. Nah, setiap tim hanya mendapat 1 kali kesempatan untuk melakukan servis atau tidak ada servis kedua. Atau dengan kata lain, setiap seorang pemain melakukan kesalahan, lawan langsung mendapat poin. Tim atau pemain akan terus melakukan servis hingga poin berikutnya diraih oleh lawan main. Sistem rally point yang terbaru adalah sistem rally 21 poin. Pada tiap set, poin tertinggi yang bisa diraih adalah 21 poin. Hal ini dalam artian poin 21 tidak berlaku jika ada dus atau perpanjangan waktu karena persaingan antar kedua tim atau pemain sangat ketat. Dalam sistem rally point, ada perbedaan dalam ketentuan pemain yang servis antara tunggal dan ganda. Pada ganda, pemain yang servis adalah mengikuti poin yang didapatkan. Pemain yang mendapatkan angka 11 terlebih dahulu pada satu babak akan mendapatkan recovery atau istirahat 30 detik. Jika terjadi kedudukan set 1-1, maka akan dilaksanakan pertandingan babak atau set ketiga atau rubber game dengan ketentuan angka 11 berpindah tempat. Nah, gambaran sistem rally point tiap set. Satu set terdiri dari 21 poin. Kemudian, bila terjadi kedudukan 20 sama, otomatis akan terjadi dus.
yaitu permainan akan berakhir pada poin 22 atau selisih 2 angka. Kemudian, bila terjadi kedudukan 29 sama, tidak ada lagi diberlakukan dus dan permainan akan berakhir pada poin ke-30. Berikutnya, teknik dasar yang selanjutnya adalah teknik mengembalikan servis. Mengembalikan servis lawan bisa dengan dua teknik, yaitu dengan drop shot dan netting. Drop shot bertujuan untuk menyerang pergerakan lawan dengan memukul shuttlecock secara halus atau sedikit dorongan. Kemudian untuk netting, yaitu teknik mengembalikan servis dengan menempatkan shuttlecock sedekat mungkin dengan net. Dan untuk teknik dasar yang kelima, yaitu teknik gerakan kaki atau footwork. Teknik ini berhubungan dengan kelincahan seorang atlet bulu tangkis. Seorang pemain bulu tangkis dituntut untuk lincah dalam bergerak. Tidak hanya tangan, tapi juga pergerakan kaki. Sebab untuk menghasilkan pukulan berkualitas diperlukan harmonisasi gerak antara tangan, tubuh, dan kaki. Berikutnya adalah induk organisasi dalam permainan bulu tangkis. International Badminton Federation atau IBF didirikan pada tahun 1934 dan dipelopori oleh Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Perancis. Kemudian India baru bergabung sebagai affiliate pada tahun 1936. Kemudian pada September tahun 2006, saat IBF Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol, mengubah nama International Badminton Federation atau IBF menjadi Badminton World Federation atau BWF dengan usulan suara bulat dari seluruh 206 delegasi yang hadir. Nah, olahraga ini menjadi olahraga Olimpiade musim panas di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memperoleh 2 medali emas tahun itu. Baik, teman-teman semuanya, itulah untuk materi terkait dengan permainan bola kecil, khususnya adalah olahraga badminton atau olahraga bulu tangkis. Semoga yang Pak Guru sampaikan, yang Pak Guru jelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.